Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa keberkahan buat kita semuanya. Kita alhamdulillah berkumpul di rumah Sahibul Bait dalam acara tasyakuran walimatul arus, yaitu putra putrinya Ibu Bambang. Mudah-mudahan Ananda Bintang dan Ananda Gresinta oleh Allah dijadikan pasangan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solihah. Allah luaskan milik dan rezekinya, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dan juga mudah-mudahan Allah selamatkan dari balai bencana musibah baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, an-nikahu nisful ibadah. Nikah itu adalah sebagian dari ibadah. Karena memang tugas kita di alam dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita pengen hidup kita ada dalam ridho Allah. Kita pengen menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah. Karena waktu kita cuma sebentar. Hidup di dunia kita cuma sementara. Bagaimana hidup yang sebentar dan sementara ini menjadi kehidupan yang barokah, yang senantiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika kita pengen, Ibu, hati kita dekat sama Allah, pengen menjadi hamba yang taat kepada Allah, pengen menjadi hamba yang tunduk patuh beribadah kepada Allah, tapi kadang-kadang ada aja yang ngeganggu kita, ada aja yang menghalangi ibadah kita. Benar nggak? Ya. Siapa yang ngegangguin? Yang ngegangguin adalah diantaranya setan. Ternyata bukan setan doang, ada hawa nafsu yang menghalang-halangin dalam beribadah. Ada juga yang menghalangi dalam ibadah, ada dunia, ada makhluk. Gara-gara makhluk jadi nggak sempat ngaji, gara-gara makhluk jadi nggak sempat zikir. Siapa makhluk yang diciptakan? Bisa handphone, bisa rumah, bisa anak. Gara-gara urusan dunia jadi lupa sama Allah. Ibu, ada yang menghalangi dalam beribadah, ada pula yang mengganggu dalam konsentrasi kita beribadah. Ada yang niatnya asalnya lurus kepada Allah, karena diganggu jadi belok niatnya, bukan ke Allah karena dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini dikatakan ada 4 bentuk gangguan-gangguan dalam ibadah kita. Yang pertama yang mengganggu dalam ibadah adalah urusan rizki. Kadang-kadang suka bingung gak sama urusan rezeki? Ibu, suka bingung gak dengan urusan rezeki? Padahal gak usah bingung, tawakal kepada Allah, mewakilkan semuanya kepada Allah. Karena yang namanya manusia hidup di alam dunia ini udah pasti Allah ciptakan, Allah pula kasih rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hidup makhluk di alam dunia ini kecuali semuanya udah disiapkan rezekinya sama Allah. Cuman dari rezeki ini dibagi 4, Ibu. Rezeki itu dibagi 4. Yang pertama rezeki yang paling rendah, yang kedua rezeki yang paling tinggi, yang ketiga rezeki yang paling hebat atau paling utama, yang keempat adalah rezeki yang sempurna. Jadi rizki itu ada berapa ibu-ibu? Ada 4. Rizki yang paling rendah adalah al-malu, itu harta. Harta itu adalah merupakan anugerah, rezeki yang Allah berikan buat kita. Butuh nggak sama harta? Butuh nggak sama duit? Apa-apa pakai duit. Ada yang gratis? Ada gratis di dunia? Ada. Kata ibu, saya minum gratis di rumah. Iya, Bu, gratis minumnya. Kalau tokennya kagak diisi, listriknya kagak ada pulsanya, tuh air keluar nggak dari sumur? Kagak. Berarti tokennya perlu dibeli ya. Tapi ternyata rizki berupa harta, rizki berupa uang itu bukan rizki yang segala-galanya. Itu bukan rizki yang paling besar. Justru itu
rizki yang paling rendah. Karena ada rizki yang paling tinggi, a'lar rizki al-afiyatu. Rizki yang paling tinggi adalah sehat wal-afiyat. Biar katanya duitnya banyak, Bu, hartanya melimpah ruah, mobilnya mewah, rumahnya gedong. Badannya sakit nggak bisa dinikmatin apa kagak? Jangankan seluruh badan yang sakit, sekarang sariawan aja. Suka sariawan. Coba kalau lagi sariawan, tuh makanan yang enak, kira-kira enak apa kagak? Enggak, ya Allah. Ternyata rizki yang paling tinggi adalah sehat walafiat. Biar katanya makan sama ikan asin sambal lalap sayur asam enak kagak? Kalau sehat enak, alhamdulillah. Cuman jangan sampai kita hanya sehat jasmani saja. Kalau dinamakan afiat adalah sehat jasmaninya, sehat pula ruhaninya. Udah kantong wae. Sehat jasmaninya, sehat pula ruhaninya. Insya Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya, sekarang badannya sehat, badannya kuat, yang dimakan, yang diminum dari rizki yang haram bisa jadi akan menjadi penyakit buat rohaninya, akan bisa menjadi penyakit buat kolbunya. Makanya untuk kolbunya sehat, untuk rohaninya sehat, yang dimakan, yang dikonsumsi harus yang halal, thayyibah, halal lagi baik. Ibu, Ibu, kalau jasmani kita kurang makanan gimana? Lemes, kagak ada semangat ya Bu ya. Terus kalau jasmani kita kagak makan gimana? Tadi kurang makan lemes, kalau kagak makan sakit. Sekarang kalau jasmaninya kagak makan mati. Secara syariatnya manusia itu kalau kagak makan ya mati, dia bakal kelaparan. Begitu pula ruhani. Jangan cuma kita mikirin jasmani doang, pikirin ruhani kita yang akan pulang menghadap Allah. Karena jasad mah akan dimasukkan ke dalam tanah, sedangkan ruh akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Makanya jangan sampai ruhani kita kurang konsumsi makanan. Ruhani kurang konsumsi makanan, ruhani kita bakal lemes. Kurang makan bakal sakit, kagak makan ruhaninya bakalan menjadi ruhani dan kolbu yang mati. Naudzubillah, kalau hatinya mati maka semuanya akan ikut mati. Matanya jadi buta, telinganya jadi tuli, mulutnya jadi bisu, nggak ada kebaikan di dalamnya. Insya Allah dengan ibu datang ke pengajian, niat mau nyari ilmu, silaturahmi nyari ridho Allah, maka ini adalah salah satu cara untuk menghidupkan ruhani kita. Mudah-mudahan ruhani kita sehat semuanya. Jadi rizki yang paling tinggi adalah rizki sehat walafiat. Makanya tadi ada sholawatnya. Sholat apa tadi? Sholawat syifa. Dengan berkah sholawat mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Ada lagi rizki yang paling hebat. Abdulur rizki al-auladu sholihun. Rizki yang paling utama, rizki yang paling hebat adalah punya anak yang soleh dan solihah, punya keturunan zuriyah yang soleh dan solihah. Makanya diajarin sama Nabi Ibrahim doanya, Rabbi habli minas solihin. Minta sama Allah pengen punya keturunan yang soleh dan solihah. Karena ketika kita memiliki keturunan yang soleh dan solihah, hati kita bakal jadi adem. Itu namanya qurratu ayun. Apa qurratu ayun? Penyejuk pandangan mata. Ya Allah, kalau punya anak yang soleh nikmatnya perhatian, sayang, hormat sama orang tua nikmat. Makanya kalau ibu ngerasa nikmat punya anak yang soleh dan solihah, jadilah ibu-ibu semuanya putri-putri yang solihah. Amin. Ngerti nggak Bu? Jadilah kita putri-putri yang soleh. Karena sekalipun kita udah punya anak, udah punya cucu, tetap kita teh anak. Suatu ketika Rasulullah bercanda dengan sahabat, karena candanya Rasulullah tentunya benar, ya, nggak ada yang menyakitkan candanya Rasulullah. Ada sahabat membawa beban
beban yang begitu berat. Ya, sahabat ini pengen minjem onta atau pengen menaikkan bebannya ini, bawaannya ini ke atas punggung onta. Apa kata Rasulullah? Sob, ibu, taikkan saja nih, bu, barang-barangnya, angkat saja di anak onta. Ditaruh, katanya kata Rasul, taruh aja ke punggung anak onta. Habis sahabat berpikir, lalu sahabat berpikir, yang namanya anak onta berarti apa, bu? Kecil. Sahabat berpikir yang namanya anak onta pasti kecil, sedangkan bawaannya begitu banyak. Tidak mungkin anak onta bisa membawa bawaan yang begitu banyak. Apa kata Rasulullah? Aku tidak mengatakan anak onta itu kecil. Yang namanya anak onta pasti punya emak, pasti punya ibu. Tetap dia teh sekalipun udah besar, tetap dia teh anak onta. Bener gak, bu? Iya. Ngerti ibu-ibu? Iya. Sekalipun ibu udah punya anak, sekalipun ibu udah punya cucu, tetap ibu teh anak dari ibunya ibu. Iya, bu. Maka paling pertama kalau kita pengen Allah anugerahkan rezeki keturunan yang soleh dan solihah, awali dari diri kita. Kita jadi anak yang soleh dan solihah. Kita menjadi anak yang perhatian sama orang tua. Walaupun bagaimana caranya kita menjadi anak yang soleh anak apa orang tuanya sudah meninggal masih bisa. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, ibu, ketika manusia mati, ibu itu terputus semua amalnya kecuali kan 3. Mana yang 3? Shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun sholih. Orang tua kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah putus dengan amalnya di dunia, tapi masih ada yang terus bisa mengalir ke alam akhirat sampai dia jadi bahagia. Pertama adalah sedekah. Ketika ibu bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, baik untuk fuqara, masakin, yatama, pembangunan masjid, pondok pesantren, ibu niatkan, saya niatkan pahala ini buat ayah dan ibu saya sudah meninggal. Ibu sampai apa yang kita niatkan, yang penting yang dikeluarkannya dari rezeki yang halal, insya Allah jadi barokah. Buat ibunya jadi barokah, buat ahli kuburnya, buat orang tuanya jadi kebahagiaan. Ibu nggak berhenti berdoa sama Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau ibu bacakan istighfar, ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu saya. Dengan sebab itu Allah rahmati orang tua kita di alam barzakh, maka ibu akan tergolong putri-putri yang solihah. Birru abaukum tabirru abnaukum. Birru abaukum, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, tabirru abnaukum, maka suatu saat besok anak-anak kalian akan menjadi anak yang berbakti kepada kalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Ternyata punya anak yang soleh, punya menantu yang solihah. Benar. Ya, mudah-mudahan ibu itu adalah rezeki yang luar biasa buat keluarga Sohibul Bait. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang keempat ada tamamur rizki. Rizki yang sempurna, yaitu apa? Ridho Rabbul Alamin, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hidup di alam dunia, mendapatkan ridho Allah, itu adalah anugerah, rahmat, kenikmatan, rizki yang sempurna dari Allah. Karena gak semua orang bisa melakukan hal itu. Ibu bisa datang ke pengajian, bisa baca Quran, bisa baca sholawat. Ini anugerah dari Allah. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah, maka di dalamnya ada ridho Allah. Setiap yang dilarang oleh Allah, maka di dalamnya ada murka Allah. Gimana caranya kita pengen dapat ridho Allah? Cari sesuatu yang memang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Ngaji, sholat, sedekah, nolong orang, berbuat baik, hati yang ikhlas. Maka dengan sebab itu Allah akan sempurnakan rizki buat kita. Amin ya Allah ya Rahman. Jadi ternyata yang paling pertama yang bikin ngeganggu dalam ibadah kita, yang asalnya ikhlas jadi kagak ikhlas, yang asalnya benar jadi kagak benar, yang asalnya mau jadi kagak mau, ternyata kadang-kadang diganggu sama rizki.
sekarang udah tahu jawabannya. Urusan rizki tawakal kepada Allah. Dan jangan memandang harta adalah rizki yang paling besar, ternyata harta adalah rizki yang paling rendah. Karena kita mati, tuh harta gak ada yang bisa dibawa. Benar ibu-ibu? Nah, mudah-mudahan harta yang Allah berikan kepada kita menjadi harta yang barokah. Yang kedua, yang menjadi penghalang dalam ibadah kita adalah al-akhtar, kekhawatiran. Suka khawatir dalam hati? Suka penuh ketakutan? Kegelisahan? Oh, ibu ternyata itu mengganggu dalam konsentrasi ibadah. Gimana cara? Tafwidlah, berserah diri kepada Allah. Ada tawakal, ada tafwid, lebih tinggi tafwid. Kalau tawakal mewakilkan kepada Allah, tentunya dengan doa dan usaha. Kalau tafwid, setelah kita berdoa dan berusaha, benar-benar semua kita pasrahin kepada Allah. Ibu, karena yang menentukan siapa? Allah. Ibu, ketika kita istiqomah dalam ibadah, kalau kita sudah bisa istiqomah dalam ibadah, ibu istiqomah ngajinya, istiqomah dalam sholatnya, istiqomah dalam baca Qur'annya, dalam zikirnya, Allah akan mengirimkan malaikat yang membisikkan ke dalam batin kita. Apa yang kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih dengan urusan dunia. Semua udah dijamin sama Allah. Jadi kekhawatiran itu akan hilang dengan yakinnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang ketiga, yang menghalangi dalam ibadah adalah urusan qada. Apa itu qada? Ketetapan Allah. Ada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik, buruk semua dari Allah. Nah, ibu, sebelum kita usia 4 bulan, nih waktu kita usia 4 bulan sebelum kita lahir, qada kita udah ditetapkan sama Allah. Qada itu adalah ketetapan yang ditulis di Lauhil Mahfuznya Allah. Kitanya belum lahir, kitanya belum ada di alam dunia, tapi qadanya sudah ditetapkan. Ada ajalnya, Bu. Ada rizkinya berupa jodoh diantaranya. Ibu kan alhamdulillah ya dipersatukan oleh Allah. Kurang lebih insyaallah 5 menit lagi ya. Kita bahas 2 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah ibu, ada urusan yang apa tadi? Yang menghalangi dalam ibadah adalah apa? Qada. Ya, qada ini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Nah, makanya kita harus banyak berdoa, harus banyak beramal soleh, supaya apa? Supaya selamat dari qada yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang qada buruk. Karena ketika kita dalam rahim ibu, usia kita 4 bulan, kan dituliskan ajalnya, rizkinya, profesinya, yang keempat bahagia dan celakanya. Jadi sudah ada ketentuan bahagia dan celakanya di Lauhil Mahfuz, maka kita berdoa sama Allah. Wakini birahmatika syarra ma qadain. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan kasih sayang Allah dari kejelekan qadanya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab itu insya Allah kita selamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ketika terjadi qadarnya, itu adalah kepastiannya, ibu, maka kita kudu ridho. Setiap yang terjadi semuanya sudah dikodokan dan dikodarkan oleh Allah Subhanahu. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk, insya Allah kasih kita sabar. Kalau kita banyak berdoa dan beramal soleh. Nah, di antara doa yang paling terbaik adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Tambahin dengan sholat tahajudnya di waktu malam. Berdua-dua kita dengan Allah, maka insya Allah Allah kasih kita keberkahan dan keselamatan. Yang terakhir, yang mengganggu dalam ibadah adalah musibah. Apa ibu? Musibah. Sesuatu yang kita bilang musibah berarti sesuatu yang menyedihkan dong. Makanya hidup di dunia itu kan nggak lepas dari 2. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, itu kita pasti ngalamin.
Yang namanya di dunia semua pasti ngalamin yang namanya kebahagiaan dan kesedihan. Kalau dikasih duit banyak, bahagia. Nggak punya duit, sedih. Kalau lagi sehat, bahagia. Lagi sakit, sedih. Kalau lagi untung, rugi. Tapi kita kudu dua-duanya siap. Siap untung, siap rugi. Jangan cuma siap untung doang, kagak mau rugi, stres nanti. Siap sehat, siap sakit. Nah, ketika ada kondisi seperti itu, maka jalanilah dengan sabar. Nggak usah ngeluh. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kembalikan kepada Allah, karena besok atau lusa kita bakal ketemu dengan janji Allah. Kagak lama, Bu. Agak lama, bentar doang. Di dunia mah sakit sementara, sedih sementara, rugi sementara. Tapi kalau di akhirat, orang yang sakit selama-lamanya sakit, orang yang rugi selama-lamanya rugi. Naudzubillah. Maka di dunia, jawaban dari setiap musibah adalah solusinya biar pada sabar. Mudah-mudahan kedua mempelai khususnya dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan sabar dari setiap ujian-ujian dari Allah. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk bapak-bapak sekeluarga dan anak-anak kedua mempelai. Mudah-mudahan oleh Allah